Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada. Kengken kabare. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu damai dan sejahtera dalam tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali dengan saya Intan Kusuma Dewi Dan saya Agung Wirasuta dalam acara Pelangi Nusantara. Anak Bali, tiang nak Bali, membahasa Bali, megerdeng Bali. dan juga Beli Agung, kali ini kita berada di Pura Taman Ayun, Kabupaten Badung. Dan dari salah satu situs peninggalan Kerajaan Mengui Badung ini pemirsa, kami akan mengantarkan Pelangi Nusantara, tentu saja persembahan dari TVRI Bali. Iya, berbicara tentang Pura Taman Ayun nih Beli Agung, tentu Beli Agung sudah tahu kan bahwa Pura Taman Ayun ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Benar sekali. Dan selain Pura Taman Ayun pemirsa, PBB melalui UNESCO juga menetapkan Sumba dan aliran Tukar Pekerisan menjadi warisan budaya dunia. Betul sekali, memang sebetulnya banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang bisa diusulkan sebagai warisan budaya dunia. Salah satunya yaitu situs Tamblingan yang ada di Kabupaten Buleleng, Beli Agung. Hah? Emang ada apa di sana, Intan? Iya, Beli Agung belum tahu ya. Jadi Tamblingan ini merupakan kawasan pegunungan yang sudah berkembang sejak abad ke-9. Dan untuk jalan-jalan pagi kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan aktivitas warga yang ada di sekitar Danau Tamblingan ini, Beli Agung. Ya, sebentar. Dengar-dengar katanya juga air danaunya meluap. Betul sampai menenggelamkan rumah penduduk di sana. Iya, memang betul sekali. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu, masyarakat di sana masih tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Iya, baik itu sebagai nelayan maupun sebagai pemandu wisata. Harus tetap semangat ya. Betul sekali. Dan pemirsa, jalan-jalan pagi ini juga akan dirangkaikan dengan permainan anak sepit-sepitan yang akan dimainkan oleh Sanggar Kukuruyuk. Dan langsung saja kita ikuti, ini dia persembahan dari Bali untuk pemirsa Nusantara. Meluapnya air Danau Tamblingan ternyata tidak menyurutkan aktivitas warga pesisir danau ini. Meski air danau menenggelamkan bangunan rumah tempat tinggal mereka, namun aktivitas keseharian warga tetap sama. Luapan air danau yang menenggelamkan sebagian besar bangunan rumah di tepi danau, termasuk tempat suci, pernah juga terjadi sekitar 35 tahun lampau. Hujan yang turun sepanjang tahun lalu mempengaruhi tingginya permukaan air danau. Untuk sementara, warga yang rumahnya tenggelam membuat bedeng sebagai tempat pengungsian di tengah hutan. Meski dibangun di kawasan hutan, namun tidak sampai merusak pepohonan yang ada di sekitarnya. Aktivitas pagi di sekitar Danau Tamblingan ini berlangsung seperti biasa. Sebelum memasak, warga harus mempersiapkan kayu bakar, karena inilah satu-satunya sumber energi yang tersedia dari alam. Di saat para ibu rumah tangga sibuk memasak, yang lain turun ke danau dengan menggunakan sampan tradisional untuk menebar jala. Profesi nelayan, salah satu aktivitas keseharian warga pesisir Danau Tamblingan di Desa Munduk, Buleleng, Bali.
Sejak pagi, para nelayan ini harus sudah menebar jala agar tidak keburu muncul angin kencang yang bisa mengganggu penebaran jala. Ikan yang ditangkap, selain untuk dikonsumsi, juga dijual ke desa tetangga. Kalau dapat banyak, kalau sedikit ya untuk dimakan, Pak. Sekarang kan ada pariwisata di sini, apa Anda ikut artinya jadi pengantar itu? Ya ikut, Pak, kadang-kadang ikut. Sebelum dijual, ikan hasil tangkapan dibersihkan, lalu diikat sesuai jumlah timbangannya. Biasanya, berat satu ikat mencapai 1 kilogram. Sebagian besar ikan yang ditangkap jenis nila dan mujair. Selain sebagai nelayan, warga di pesisir Tamlingan ini juga berprofesi sebagai pemandu wisatawan. Mereka membentuk sebuah kelompok pemandu wisatawan yang ingin mengikuti aktivitas trekking di dalam hutan maupun menyusuri kawasan danau. Inilah sumber penghidupan lain yang kini menunjang pendapatan warga pesisir Tamlingan. Sejak 10 tahun terakhir ini, kawasan Tamlingan banyak dikunjungi wisatawan yang ingin menikmati keasrian kawasan ini. Untuk menjaga kawasan Tamlingan, aktivitas kepariwisataan yang diperbolehkan hanya sebatas trekking. Teman-teman di seluruh Nusantara, pagi ini kami mengajak teman-teman untuk bermain sepit-sepitan. Sepit-sepitan berasal dari kata sepit, berarti jepit. Sepit adalah alat penjepit dari bambu, biasa digunakan untuk menjepit bara api dari mulut dapur. Bentuk sepit diasosiasikan dengan bentuk paruh burung bangau. Seperti diketahui, burung bangau memiliki leher dan paruh yang panjang. Leher dan paruh yang panjang itu memudahkan burung bangau untuk mengambil makanan dari bungbung, buyung dari bambu. Permainan sepit-sepitan dilakukan dalam bentuk lomba antar dua kelompok yang bersaing. Tiap pemain diwajibkan menjepit dua benda, yakni masing-masing sebuah bola pingpong dan sebuah kelereng. Benda itu diambil dari piring ceper dan secepatnya harus dibawa dan dimasukkan ke dalam bungbung. Kelompok yang terlebih dahulu berhasil dengan sempurna memasukkan semua benda itu dinyatakan sebagai pemenang.
Manfaat permainan sepit-sepitan adalah ketangkasan, keterampilan, pengendalian diri, semangat bersaing, disiplin, dan kejujuran. Ada yang menang, rawang tangan. Yeay! Nah, jadi suat menurut pelayan. Menang kalah patah kan? Nah, jadi salaman malu. Ya Beli Agung ya permainan tadi. Benar sekali. Yang jelas Sanggar Kukuruyuk ini senantiasa fokus untuk melestarikan permainan tradisional jangan sampai punah. Betul sekali. Ya. Dan setelah ini Beli Agung kita akan menampilkan segmen Pesona Desa tentang potensi perikanan yang ada di Desa Kedonganan, Kabupaten Badung. Menariknya lagi pemirsa bahwasanya sebagian besar dari produksi ikan di sana diserap oleh restoran dan juga rumah makan yang ada di seputar Desa Kedonganan itu sendiri. Iya, betul sekali. Ya. Namun sebelum kita ikuti potensi Desa Kedonganan ini, kita akan saksikan terlebih dahulu tari Cilinaya. Satu buah tarian yang merupakan simbol dari kecantikan. Oh, nampaknya penari kita sudah ada di belakang kita. Iya. Langsung saja ini dia persembahan dari TVRI Bali. Untuk pemirsa Nusantara.
merupakan pasar ikan terbesar yang ada di Kabupaten Badung. Letaknya yang cukup strategis, yaitu yang berhadapan langsung dengan pantai, sehingga menyebabkan aktivitas antara nelayan dan juga pedagang itu sangat efektif. Nah, kira-kira seperti apa aktivitas para nelayan dan juga pedagang yang ada di pasar ikan Kedonganan ini? Kita lihat bersama yuk. Matahari masih malu-malu menyapa, sementara fajar telah menyingsing gagah. Namun warga pantai Kedonganan sudah tampak ramai memenuhi pantai. Dengan diiringi deburan ombak yang tenang dan pemandangan pasir putih yang cantik, mereka menanti dengan sabar para nelayan pulang melaut. Kedonganan sangatlah romantis. Pantai ini memiliki hamparan pasir pantai yang putih bersih serta gelombang yang cukup tenang, sangat cocok untuk bersantai, berenang maupun berjemur. Para wisatawan yang berkunjung ke pantai Kedonganan bisa langsung menyaksikan aktivitas para nelayan, baik saat akan berangkat atau pulang dari mencari ikan. Bahkan dapat berinteraksi langsung dengan warga di perkampungan nelayan ini. Di pantai Kedonganan ini terdapat pasar ikan tradisional. Menjelang matahari terbit, para pedagang ikan sudah bersiap-siap membeli ikan hasil-hasil tangkapan para nelayan yang sudah melaut sejak malam. Hasil tangkapan ikan nelayan baru diantar ke pasar pada pagi hari. Para nelayan, pedagang, serta pembeli berbaur menjadi satu. Menurut Sukandar, salah seorang pedagang ikan di pantai Kedonganan, setiap hari sejak pukul 6, dirinya telah datang ke pantai untuk membeli hasil tangkapan nelayan yang akan dijual kembali. Pak, kenapa sih milih jualan ikan di pinggir pantai? Kan ada pasar tuh situ. Aduh gini mas, Mbak ya. Kalau dulu Mbak tidak bisa jualan kayak gini dipentungin Mbak. Oh. Iya, kalau sekarang dikasih 5.000 satu hari. 5.000. Biaya apa itu? Kartisnya. Biaya kartisnya. Ya aman deh Mbak, tidak kayak dulu digebukin ini. Kalau dulu iya, sungguhan ini. Saya lari-lari, ikan saya mau dikobong. Pernah saya itu. Berbagai jenis ikan tangkapan nelayan Kedonganan langsung diserbu pembeli. Menurut Mary, salah seorang pembeli ikan, berbelanja langsung di pasar ikan ini cukup mengasihkan. Selain harganya bisa ditawar, ikannya pun masih segar. Mbak, kalau di pasar ikan pernah? Iya, kadang masuk ke dalam. Kalau ikannya agak pucat, sini masuk ke dalam. Oh gitu. Ini kan kadang ikannya baru datang gitu. Kalau di mana? Kalau di sini. Kalau untuk harga murah-murah nggak Mbak menurut Mbak? Kalau menurut aku sih agak murah di sini. Dibanding sama di atas? Sama yang di atas. Di dalam mungkin sih kayaknya pakai pajak dia. Oh seperti itu. Tapi kalau nyari segernya itu? Kalau nyari segernya sih, kalau pagi ya sini. Kalau ke dalam sih kayaknya udah kena es, tapi kelihatan masih seger. Oh seperti itu. Biasanya beli ikan apa aja Mbak? Ya macam-macam lah, ada tenggiri. Kalau bahasa aku itu apa ya, yang putih-putih, kadang cumi-cumi, gurita gitu. Selain dikonsumsi langsung oleh masyarakat, hasil tangkapan para nelayan yang ada di Kedonganan juga dimanfaatkan oleh warung-warung dan juga kafe-kafe yang ada di kawasan Kedonganan ini, yang memang secara khusus menawarkan kuliner khas hasil laut.
terkenal sebagai desa nelayan, juga terkenal sebagai desa wisata kuliner. Ada sekitar 24 kafe yang dikelola Desa Adat Kedonganan, menawarkan hidangan seafood yang lezat yang dapat ditemui di sepanjang garis pantai Kedonganan. Menurut Ketua Kelompok Balisi Cafe, yang sekaligus sebagai Ketua LPD Kedonganan Iketut Madre, keberadaan Pantai Kedonganan sebagai pusat perikanan di Kabupaten Badung dianggap oleh warga sebagai kesempatan untuk mengembangkan bisnis kuliner. Dari hal ini, berkembang kafe-kafe atau warung seafood panggang yang khusus disediakan berbagai macam menu di sepanjang Pantai Kedonganan. Mulai tahun 2007, Desa Adat Kedonganan menata keberadaan kafe-kafe di Pantai Kedonganan. Kehadiran kafe kemudian ditetapkan dengan benar sehingga mereka bisa memaksimalkan potensi penduduk setempat. Setelah melewati proses yang panjang, kemudian dibentuklah 24 unit kafe yang konstruksi fisiknya dibiayai oleh LPD Desa Adat Kedonganan sebesar Rp500 juta untuk modal kerja dan persediaan. Secara keseluruhan, modal yang diinvestasikan untuk bisnis kafe mencapai Rp12 miliar. Pengelolaan 24 kafe kemudian diserahkan kepada 6 dusun adat yang ada di Desa Kedonganan. Masing-masing dusun diberi hak untuk mengelola 4 unit kafe. Ini adalah strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kedonganan usaha bersama dengan memanfaatkan wilayah desa yang terletak di pantai. Sebelah mana ya Pak enaknya duduk nih Pak? Kira mungkin di sana ya. Di situ? Iya. Oke. Pak Ketut, ini saya mau tanya-tanya Pak Ketut, apa sih latar belakang di Kedonganan ini yang ada pasar ikannya juga, kemudian berdampingan juga dengan kafe-kafe, salah satunya kafe ini juga Pak? Begini, yang melatar belakangi kita masyarakat Kedonganan membangun sebuah kawasan pasar kuliner atau kafe ini adalah pertama, selama ini Kedonganan dikenal sebagai penghasil ikan. Sehingga sering orang juga tidak mengenal Kedonganan. Yang mana yang dikenal adalah paling Jimbaran, sudah itu Nusa Dua. Dari sisi aspek pemanfaatan kepariwisataan, boleh dikatakan Kedonganan tidak memiliki akses itu. Nah, terus yang kedua, kita melihat sebuah potensi bahwa pantai kita yang luasnya 1,1 kilometer ini sesungguhnya membuat suatu potensi yang luar biasa. Pertama dari sisi penghasilan ikan. Penghasilan ikan di Kedonganan dulu sangat banyak dikenal ya. Boleh katakan hampir 95% warga Kedonganan ini nelayan. Nah, dari 95% yang nelayan itu, yang dulunya boleh dikatakan namanya hidup nelayan itu, ya Kedonganan menjadi desa yang tidak dapat menikmati hasil pariwisata itu. Cuma namanya saja daerah pariwisata, tapi tidak bisa menikmati. Penyebabnya apa? Karena kita belum mampu memaksimalkan itu. Akhirnya ini sesungguhnya didorong oleh beberapa tetangga kita di Jimbaran yang sudah membangun usaha-usaha perikanan ini seperti kafe-kafe yang ada, warung-warung yang ada ini, yang dimotor oleh beberapa orang. Akhirnya warga kita dulu ada 6 orang yang membangun ini. Sudah itu karena mungkin bisa dinikmati secara baik, akhirnya juga diikuti oleh yang lain. Sehingga tahun 95 itu boleh katakan kafe sampai 70 kafe. Ada 70 warung ikan bakar. Dan namanya masyarakat nelayan ya. Artinya mereka belum memahami yang penting saat itu mereka bisa olah pesisir pantai ini. Nah, sehingga mereka tidak mampu juga mengelola manajemennya begitu. Karena dia tidak mampu mengelola manajemennya, akhirnya yang 70 ini bukan cuman beberapa persen langsung dikelola oleh masyarakat kita, itu hampir 10% lah.
Sedangkan yang 90% itu akhirnya dikontrakkan ke orang lain. Nah, atas dasar itulah selama kurun waktu dari tahun 90 sampai 2006, 95 sampai 2006, kita selalu sosialisasi terkait dengan bagaimana biar kita ada masyarakat adat yang bisa kita maksimalkan untuk kepentingan adat dan untuk kepentingan ekonomi. Nuansa romantis makin terasa saat kita duduk di salah satu kafe di tepi pantai dengan meja hanya diterangi nyala lilin yang berderet dan dihiasi bunga Kamboja. Sementara itu bias senja matahari berwarna jingga berpadu dengan awan yang berundak makin menambah indahnya pantai Kedonganan. Pemandangan pantai memang menjadi nilai jual yang tersendiri. Terlihat dari penempatan kursi dan meja makan yang terletak di pasir, sehingga pengunjung bisa makan sambil merasakan angin laut yang menyegarkan. Pemirsa, di depan saya ini adalah hasil tangkapan para nelayan yang ada di Kedonganan. Kemudian dengan tangan-tangan terampil yang kita lihat di depan tadi diolah menjadi sajian yang wow, tampaknya saja sudah memukau. Bagaimana dengan rasanya ya, Bu? Silakan. Mantap, Bu. Enak, nikmat. Ada habisin ya, Bu ya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Semoga saja tayangan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan juga bisa memberikan motivasi untuk Anda untuk lebih maju lagi. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Pemirsa, Kabupaten Badung merupakan barometer kepariwisataan di Bali. Iya, betul sekali, Blagung. Memang kawasan pariwisata terkemuka di Bali seperti Kute, kemudian Nusa Dua, Uluwatu, dan juga Pura Taman Ayun ini letaknya di Kabupaten Badung. Benar sekali. Dan kalau kita berbicara tentang pariwisata, tentunya tidak terlepas dari yang namanya kualitas pelayanan. Iya, betul. Dan kalau kita berbicara tentang kualitas pelayanan, tentu saja berkaitan dengan pelaku pariwisata itu sendiri. Memang ada apa dengan pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Badung, Blagung? Ada yang menarik dan luar biasa di sini. Ternyata mereka sudah semakin sadar untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Terlebih lagi akan ditetapkannya AFTA 2015 nanti. Iya, betul sekali. Dan untuk itu pada segmen Daerah Membangun kali ini kita akan menampilkan bagaimana upaya meningkatkan kualitas dari pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Badung. Sabar dulu. Kenapa begitu? Sebelum kita menyaksikan Daerah Membangun, kami akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan lagu daerah berikut ini. Selamat menyaksikan. Cabang semangate gebrasang jeung kaya gotong royong mati ing pertiwi laksana yang bersama pada saatnya sujati sade sampun sedering kayuna Yuna trudi pancer jagat patut mangga Tuhan dasar negara
berjaya sakan. Merah putih lambang keperwiraan, Truni pewaris Indonesia, Pagehang kayune ngemban cita suci. Laksana yang swadarman sentanani ketumpang, ngerajaga jagat Indonesia. Nilai lestarian dasar negara bangsa, budi ke Pancasila, pada agam sutepi mari bangsa negara. Truni pancer jagat, patut Tuhan dasar negara. Pancasila jaya sakan, merah putih lambang keperwiraan, Truni pewaris Indonesia, Pagehang kayune ngemban cita suci. Laksana yang swadarman sentanani ketumpang, ngerajaga jagat Indonesia. Jangan bicara soal nasionalisme, mari bicara tentang kita yang lupa warna bendera sendiri, atau tentang kita yang buta bisul tumbuh subur di ujung hidung yang memang tak mancung. Jelang peringatan Hari Buruh, berbagai daerah di tanah air diwarnai dengan aksi turun ke jalan. Seakan sebagai sebuah tradisi, kaum buruh memperingati hari kelahirannya dengan berbagai aksi unjuk rasa. Sebagian besar mereka yang turun ke jalan menyampaikan tuntutan berkaitan dengan kelayakan upah. Sangat jarang orasi yang disampaikan berkaitan dengan tuntutan hak bekerja untuk mendapatkan pendidikan yang layak berkaitan dengan kompetensi pekerja. Jangan perdebatkan soal keadilan, sebab keadilan bukan untuk diperdebatkan. Jangan cerita soal kemakmuran,
Selama ini sangat jarang ditemui aksi buruh turun ke jalan berkaitan dengan pemenuhan pendidikan. Padahal perjanjian AFTA 2015 sudah di depan mata, yang mengharuskan pekerja memiliki kualifikasi tertentu. Pemerintah juga telah membuat undang-undang tentang pekerja yang salah satunya mencantumkan bahwa pekerja berhak mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasinya. Dari orang luar bekerja di sini dan dari orang kita bekerja di luar negeri. Mengenai orang luar kita kasih kompetensi, karena mungkin karena mereka secara krisis di sana kayak di Eropa, mereka yang menerapkan KKN karena walaupun orang mereka berusaha. Kalangan pekerja juga mengakui selama ini sangat jarang pekerja menyampaikan tuntutan tentang pendidikan yang berkaitan dengan kompetensi. Mereka terlalu larut dengan pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sehingga pemenuhan jangka panjang masih terabaikan. Dengan seiring perjalanan waktu adanya Undang-Undang Kepariwisataan, kemudian adanya PP 52 2012, ini semakin membuka wawasan kita bahwa di samping kita memiliki kewajiban sebagai pengurus serikat pekerja untuk membela, melindungi anggota kita, memperjuangkan pendidikan kesejahteraan anggota dan keluarga, serta menyalurkan, memperjuangkan aspirasi anggota, kita juga dibebankan secara oleh undang-undang untuk bisa mewujudkan yang namanya seluruh pekerja pariwisata termasuk anggota kami memiliki sertifikasi kompetensi. Sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata terkemuka di dunia, industri pariwisata Bali paling banyak menyerap tenaga kerja di Bali. Dari sisi tenaga kerja di sektor pariwisata, rata-rata mereka juga telah mendapatkan pendidikan formal sampai ke jenjang diploma maupun S1. Namun semua itu belum memenuhi syarat kalau belum tersertifikasi melalui uji kompetensi. Dukungan terhadap sertifikasi pekerja juga ditunjukkan para pelaku pariwisata di Bali. Di tengah persaingan yang semakin ketat di antara destinasi wisata dunia, pekerja juga mendapatkan perhatian terutama dari sisi keterampilannya. Daya tarik daerah tujuan wisata tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan kenyamanan yang ditunjukkan oleh pekerja. Dari sisi panorama alam dan atraksi budaya, daya tarik Bali masih belum tertandingi. Beberapa sudut Bali menawarkan keindahan dan eksotisme. Demikian juga dengan berbagai ritual keagamaan yang berlangsung hampir setiap hari mengundang kekaguman kaum pelancong. Namun semua yang dimiliki oleh Bali belum cukup tanpa dukungan pelayanan yang aman dan nyaman. Untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman tersebut, selain perlu dukungan dari masyarakat, juga para pekerja pariwisata.
Saat ini pekerja pariwisata yang telah mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikasi jumlahnya masih sangat kecil, hanya sekitar 2%. Padahal kompetensi pekerja menjadi salah satu syarat utama dalam menghadapi persaingan di era pasar bebas. Dari sisi tenaga penguji beserta asesor, jumlah yang ada masih mencukupi untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Saat ini diperlukan kesiapan dari pekerja karena mengikuti uji kompetensi memerlukan dana yang tidak sedikit. Supaya sertifikasi ini bisa jalan, bisa maksimum gitu ya. Ya memang juga harus ada pengertian dari pemerintah, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari pengusaha dan juga dari ya yang bersangkutan gitu ya. Jadi sampai sekarang ini kalau sekarang kita biarkan cari SIM kan, nah itu semuanya itu adalah biaya sendiri gitu ya. Nah coba bagaimana kedepannya mengupayakan ya supaya ada sinergi gitu ya antara pemerintah, pengusaha dan juga ya peserta uji ya, sehingga bisa meringankan biaya yang tinggi. Pekerja yang telah memiliki sertifikasi yang dinyatakan berkompeten pada bidangnya mengaku lebih percaya diri dalam bekerja. Sebagian pekerja kini mulai menyadari betapa pentingnya sertifikasi. Namun mereka juga tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan dari pihak manajemen maupun pemerintah. Besarnya biaya yang diperlukan untuk mengikuti uji kompetensi mengharuskan mereka untuk dukungan pembiayaan. Dengan adanya peraturan pemerintah harus karyawan disertifikasi, saya mengharapkan pemerintah agar mau menjemput bola terhadap karyawan yang sudah lama bekerja untuk mendapatkan sertifikasi. Hanya berapa, walaupun tadi disampaikan mungkin kita bisa mendapat program gratis, nantinya supaya kita bisa sampaikan ke anggota bahwa sosialisasi peningkatan kompetensi pekerja kini terus digalakan. Kalangan organisasi pekerja juga mulai merespon positif upaya peningkatan standar kualifikasi pekerja. Ada nggak untuk peningkatan kualitas SDM? Ada, 2%. 2% kan? Tahu semua pengurus ini? Tahu. Digunakan nggak? Selama saya mencari accounting, sama sekali nggak digunakan. Nah, jadi kalau PHRI mengatakan Pak kami nggak punya uang, bohong. 2% yang Anda punya, kalau Anda kumpulkan berapa anggota PHRI yang ada di Bali? Berapa miliar uang yang terkumpul? Ya, Anda kumpulkan 2%, Anda gratis untuk sertifikasi. Sudah berapa tahun itu nggak dibagikan 2% ya kan? Ya. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-16 Serikat Pekerja Pariwisata Badung juga mengadakan sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Melalui kegiatan ini, pengurus PCSP Par Badung berharap para anggota mulai menyadari betapa pentingnya sertifikasi yang masih dimiliki pekerja. Sertifikasi ini karena sudah diamanatkan undang-undang, tentu kita dari Serikat Pekerja Pariwisata berpikir ke depan ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita memberikan pemahaman pada seluruh anggota agar mereka bisa mendesak manajemen masing-masing untuk segera melakukan uji kompetensi. Karena dengan mereka memiliki sertifikasi kompetensi, tentunya keahlian yang mereka miliki telah disertifikatkan, itu yang pertama. Yang kedua, dengan sertifikasi kompetensi ini, kita berarti sudah siap untuk menyambut AFTA. Ya. Yang berikutnya secara lembaga, kita juga memikirkan bagaimana lembaga ini ke depan bisa memiliki pengurus ataupun anggota yang siap menjadi asesor. Nah dengan demikian, apa yang diprogramkan oleh pemerintah, agar semua tenaga kerja pariwisata sudah memiliki sertifikasi kompetensi, ini juga bisa kita wujudkan secara bersama-sama. SKKID dan sebagainya sangat banyak peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri yang mengaturnya. Sangat banyak sekali. Tadi salah satu disampaikan oleh Pak Putu, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga
Dalam sosialisasi ini, selain mengundang praktisi pariwisata yang juga asesor atau penguji, juga menghadirkan pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tidak tanggung-tanggung, pejabat yang diundang tersebut adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Gusti Putu Laksaguna. Pada kesempatan tersebut, Gusti Putu Laksaguna banyak mengupas tentang pentingnya kompetensi pekerja. Ibarat pengemudi kendaraan, betapapun lihainya, tanpa memiliki surat izin mengemudi, maka belum berhak dan tidak diakui mengendarai kendaraan. Demikian juga dengan pekerja. Untuk mendukung kompetensi pekerja dalam menghadapi persaingan di era pasar bebas, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang ketenagakerjaan. Namun hanya sebagian kecil pekerja yang tertarik pada isi undang-undang tersebut. Sehingga dalam perkembangannya, pekerja lebih banyak menuntut upah ketimbang hak tentang untuk mendapatkan pendidikan sesuai kompetensi. Sudah saatnya pekerja kini memperhatikan kemampuan diri melalui penguasaan sertifikasi. Dengan kompetensi yang dimiliki, maka tidak muncul lagi keraguan menghadapi persaingan yang semakin ketat di era pasar bebas. Sudah saatnya mendapatkan bekal keterampilan yang cukup, bukan sekedar tuntutan isi perut. Nah pemirsa, tanpa terasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Benar sekali, akhirnya waktu jualah yang memisahkan perjumpaan kita pagi hari ini, pemirsa. Tetapi sebelum kita akhiri Beli Agung, kita akan berbagi tips dulu untuk pemirsa di seluruh benar, Nusantara. berbagi tips buat Anda, yaitu manfaat dari minum air putih. Atau yang biasa kita sebut dengan terapi air putih ya, Beli Agung apalagi ya. sekarang saudara kita sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Jadi sangat dianjurkan untuk saudara-saudara kita yang sedang berpuasa untuk minum air putih pada saat sahur. Maupun berbuka puasa. Betul, minimal 8 gelas sehari 8 gelas pemirsa minimal. Ternyata di samping itu juga banyak sekali manfaat dari minum air putih itu sendiri. Betul. Di antaranya untuk meningkatkan energi tubuh kita. Iya, selain itu juga untuk membantu menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang paling menarik adalah untuk menurunkan berat badan buat Anda yang sedang melakukan program diet. Betul sekali. Dan akhirnya pemirsa, kita sekarang memang harus benar-benar undur diri. Saya Agung Wirasuta. Dan saya Intan Kusuma Dewi. Tentunya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengaturkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Anak Bali, tiang na Bali, mebasa Bali, megerdeng Bali.